Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamali. Saya nomor absen 23. Di sini saya akan sedikit memberikan motivasi terhadap teman-teman semuanya. Bagaimana cara mendapatkan ilmu supaya bermanfaat? Saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Ya, oke. Baik, saya akan memulainya. Setiap orang yang belajar tentunya menginginkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat dapat membawa perubahan positif pada diri dan lingkungannya. Selain itu, ilmu yang bermanfaat bisa menjadi amalan yang selalu mengalirkan pahala meskipun yang punya sudah tiada. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, cara yang paling baik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah dengan memiliki atau menghiasi diri dengan adab sebelum belajar. Pepatah Arab mengatakan, al-adabu fauqul ilmi, yaitu adab di atas ilmu. Nah, artinya di sini bagaimana kok bisa adab lebih tinggi daripada ilmu? Karena tingkat karena se apa ya? Karena sebenarnya adab itu lebih butuhkan daripada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu mempunyai adab, dan orang yang beradab mungkin kemungkinan mereka mempunyai ilmu yang bermanfaat. Karena mengapa adab sangat dibutuhkan dalam mencari ilmu? Adab di sini ibaratkan emas dan berlian, dan ilmu itu bagaikan cahaya. Nah, di sini sangat dibutuhkan ilmu dan berlian tersebut. Dan Nabi Muhammad diutus ke dunia tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana ini ada hadis yang telah dijelaskan seperti ini. Inna ma bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya Nabi Muhammad diutus ke dunia tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Orang yang belajar tanpa memiliki adab, maka ia tidak akan mendapatkan yang dicarinya. Karena ilmu ibarat hewan buruannya. Jika ingin mendapatkan, maka harus berburu, memiliki bekal dan teknik dalam berburu tersebut, dan mempunyai kemauan dan action, dan juga intinya mempunyai kemauan yang kuat dan tekad yang bulat. Begitu pula dengan orang yang berburu ilmu. Dan di antara syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat min absuratil ilmi nafi, di antara mendapatkan ilmu yang bermanfaat yaitu ialah pertama ialah min absuratil ilmi nafi, di antara mendapatkan syarat-syarat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, wahil zadi, yaitu bekal yang halal. Nah, dari itu bekal kita harus halal, tidak boleh atau tidak mungkin kan jika kita mencari ilmu kan ibaratkan cahaya yang suci diisi dengan barang-barang yang haram, kan tidak bermanfaat atau tidak berguna untuk ke depan, untuk kalian dan kita sendiri gitu. Kedua, wa du'aul walidaini, dan doa kedua orang tua. Nah, doa orang tua ini sangat diistajabah, dan kemungkinan besar doa orang tua ini sangat kita dibutuhkan dalam mencari ilmu. Karena mengapa? Orang tua yang memberikan kita bekal yang halal, mereka susah payah untuk menafkahi kita, sehingga doa dan jerih payah mereka diterima oleh Allah, karena mereka yang telah berjuang dan
membiayai anaknya supaya bagaimana mereka sekolah, sepertinya diwajibkan, sebagaimana diwajibkan mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Itulah ada hadisnya sebagai berikut. Itlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau di negeri Cina. Begitulah. Ada bagi pencari ilmu setidaknya dibagi dalam 3 kategori. Pertama, adab kepada diri kita sendiri, kan yang tadi. Pertama, adab kepada diri kita sendiri, yaitu seorang murid dalam menuntut ilmu apapun harus taat, harus memahami dan menghiasi diri dengan adab kepada diri sendiri, yaitu membersihkan diri dari sifat sombong, dengki, iri hati, atau sebaliknya, atau berprasangka buruk terhadap gurunya. Kebalikan sifat sombong adalah rendah hati, itu tawadhu. Sifat inilah yang dianjurkan seseorang belajar. Nah, teman-teman, di sini sifat tawadhu lah yang sangat dianjurkan oleh beberapa ulama dalam mencari ilmu. Karena mengapa orang sombong itu, biasanya orang sombong itu dibenci oleh Allah dan tidak disukai teman gitu. Sifat sombong adalah parasit atau penyakit yang bisa membuat murid sakit. Jika tidak dibuang akan merusak dirinya sendiri. Sakit di sini bukan sakit mengapa ya, sakit dalam kategori ya sakit hati. Maksudnya sakit hati itu seperti ada penyakit dalam hatinya gitu ya, seperti sombong atau apa gitu. Sombong akan menghambat bahkan menghalangi seorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena dia menganggap dirinya sudah bisa sehingga tidak mau mendengar dari orang lain. Nah, sombong ini sangat tidak dianjurkan dalam mencari ilmu. Karena mengapa? Sombong adalah perilaku yang tidak mempunyai etika sama sekali. Bahkan jika ada orang yang lebih tahu darinya, dia merasa tersaingi dan membenci orang tersebut. Sombong menurut Nabi Muhammad menolak kebenaran dan membenci manusia. Membenci manusia di sini termasuk membenci yang menyampaikan kebenaran dan yang mau mendengarkan kebenaran. Janganlah kalian membenci karena sesuatu hal yang sangat tidak diinginkan. Termasuk adab kepada diri sendiri adalah cara berjalan yang baik, tidak terburu-buru atau terlalu lambat, karena berburu-buru adalah perbuatan setan dan sifat lambat menunjukkan diri tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Kan saya sudah jelaskan, kalau mau belajar harus mempunyai tekad yang kuat dan kemauan ingin berusaha menjadi yang lebih baik. Karena di Al-Quran telah dijelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dengan sendirinya. Nah, di sini dapat kita ambil pelajaran dari kata-kata tersebut. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dengan sendirinya. Nah, dari itu kita harus mempunyai tekad yang kuat dan bulat, dan usaha harus disertai doa. Jika usaha tidak disertai doa, itu namanya sombong. Dan orang sombong itu dibenci oleh Allah dan sangat dimurkai. Kedua, adab kepada guru. Seorang murid harus memiliki keyakinan bahwa gurunya memiliki kedudukan yang lebih tinggi darinya dan orang lain. Maka selainnya bagi murid menghormati dan merendahkan diri di hadapan gurunya. Duduk dengan baik dan mendengarkan dengan sesama terhadap apa yang disampaikan gurunya, serta menahan diri dengan tidak bercanda atau mengobrol di depannya. Termasuk bagian adab kepada guru adalah tidak memuji guru lain di hadapannya, karena khawatir jika murid tersebut menghina gurunya. Ketiga, adab kepada teman. Menghargai teman dan tidak menghina meskipun ia mengalami kesulitan dalam belajar. Jangan sampai terlontar kata-kata bodoh, idiot, dan kalimat merendahkan lainnya, atau bersorak senang saat temannya
tidak bisa mengerjakan, sebab hal tersebut bisa melukai hatinya, bisa melukai hatinya, dan juga bisa dan juga bisa kenapa ya, orang teman kita tersebut merasa tersinggung gitu kan, kasihan. Termasuk adab kepada teman adalah menguatkan mental dan semangatnya ketika ia menghadapi masalah. Teman yang baik adalah teman yang bisa menguatkan, bukan melemahkan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.